promotor dari We Over Wonders, kita bisa bilangnya wow namanya Mas. Jadi cerita sedikit, sebelumnya kita itu bikin event konser-konser musisi Indonesia, dalam arti musisi lokal. Kalau sebelumnya itu September 2024 kemarin kita bikin tribute to Chrisye di Istora Senayan. Ya, terus kemudian sebelumnya lagi kita bikin konser Isyana 5 Kota, terus kemudian kita bikin Ungu. Jadi memang kita We Over Wonders ini atau WOW bisa dibilang memang khusus untuk lokal. Musisi lokal, local hero. Iya. Mantap. Nah, oleh karena itu sekarang ngobrol akhirnya kita bertemu dengan om-om kakak-kakak ya. Adik-adik bersama kakak-kakak Wali ini. Akak-akak. Jadi bertemu dengan kakak Wali ini. Tadi Mas Bayu nanya kenapa tur Asia? Iya, kenapa tur Asia dan kenapa Jepang menjadi negara yang pertama, Mas? Wow. Gimana ceritanya? Jadi berdasarkan diskusi atau keputusan sendiri? Jadi ini hasil dari diskusi. Oke. Dari diskusi kita, aku bersama dengan teman-teman Wali, terus kemudian ada Om Jana. Jadi memang kita siapa sih nggak tahu Wali selama 2 tahun berkarya. Jadi Wali ini sudah 25 tahun berkarya. Jadi tur kita ini memang bertajuk 25 tahunnya Wali. Oke. Jadi mungkin kalau di lokal Indonesia udah banyak gitu, udah sering. Tapi mungkin di Asia kita pengen lebih ramai lagi. Kira-kira itu. Jadi tur cari jodoh Wali ke Asia. Oh, Wali cari jodoh ke Asia. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk WOW Indonesia selaku promotor yang mengadakan tur yang luar biasa. Dan tentunya saya mau menuju ke Ibu Wamen, Bu Airin. Bu Wamen, gimana tanggapannya mengenai tur yang bisa dibilang ini gila banget sih. 25 tahun Wali di Indonesia, we have so many hits. Kita udah akrab banget sama Wali. Dan sekarang saatnya mungkin menembus pasar global 5 negara nggak tanggung-tanggung. Tanggapannya Bu Wamen? Kalau buat saya ini adalah bentuk wujud like a real thing ya, bahwa Indonesia sudah, ini bukan potensi, ekonomi kreatif itu bukan potensi, tapi sesuatu yang sudah di depan mata, hanya perlu dorong. Jadi pas waktu kita ketemu pertama itu dengan Wali, kamu ya di kantor? Oh iya, kira-kira 2 minggu yang lalu baru ini teman-teman bilang kalau mau cari jodoh. Aku pengen nanya tuh, perlu cari jodoh ke Asia nggak? Atau jodohnya di sini aja? Wah, ini para Wali kita cari jodoh lagi nih, jangan-jangan. Tenang, sebenarnya mau cari jodoh ini. Jadi nanti kita, ya kan bener kan? Nanti baru diceritain backstory-nya. Tapi buat saya ini adalah internationalization daripada kita punya kreator lokal. Berarti secara kualitas kita sudah siap go international. Siapa yang bilang kalau Indonesia masih harus menginkubasi dan mempersiapkan diri? That's not true. Inkubasi tetap jalan terus, kreator-kreator baru tetap muncul. Namun yang seperti Wali ini sudah siap go international. Dan sebagai negara, Kementerian Ekonomi Kreatif baru berumur 200-an hari. Dan kita sudah siap mengorbitkan roket-roket seperti Wali untuk menuju ke kancah global. Ibu Wamen, harapannya sendiri dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui dukungan pemerintah di tur ini, apa harapannya terhadap industri musik tanah air? Pertama, orang-orangnya harus happy. Jadi semoga nih aku, ya kan papanya ada di sini, jadi dapat benar-benar mendapatkan jodoh. Amin. Dan dengan itu akan lebih banyak menginspirasi teman-teman di sini untuk keluarin lagu-lagu baru. Kedua, untuk teman-teman musik, ayo kita jalan terus. Yang paling penting kita harus bersatu padu supaya semua orang Indonesia tahu tur jadwal schedule kita manggung di Indonesia itu kapan saja, di mana saja, di kota apa aja. Kalau bisa diberitahukan kepada Bu Ayu yang duduk di sana, kita akan bisa membantu untuk mempromosikan di nasional dan internasional. Buktinya di sini juga ada dari Kementerian Luar Negeri. Nah, kenapa ada dari Kementerian Luar Negeri? Karena warga negara Indonesia 280 juta orang itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia dan bisa dikonekin oleh Kementerian Luar Negeri. Makanya kementerian, antar kementerian ini langsung mantan langsung dari Pak Prabowo adalah tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus berkolaborasi menjadi satu, mempersatukan langkah untuk maju ke depan menuju Indonesia emas. Mantap, oke. Tentunya semangat kita semua yang hadir hari ini. Dan dengar-dengar Ibu, sebelum saya mau menyapa ke Kang Jana dan juga ke teman-teman yang lain, ini
tajuk atau judul Wali Cari Jodoh ke Asia. Ini usulan dari Ibu Wamen katanya. Gimana ceritanya Bu? Inspirasi dari ya? curhat yang mau nyari jodoh. Dan ini tajuknya karena kan wali itu meskipun sudah dan mengorbit keluar, ini salah satu yang perlu kita pelajari bahwa mereka ini sangat humble sekali dan sangat membumi gitu loh. Dan ini satu pelajaran buat semua ya, anak-anak muda dan juga kita-kita yang meskipun sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa, jangan lupa untuk stay dan ini your fans itu seperti your idols itu seperti ini nih, udah 25 tahun perjuangan tapi tetap ingat bahwa kita itu tetap adalah insan yang humble, ingat dengan orang tua di bawah, ingat dengan keluarga dan ingat dengan negara dan mau berkarya kemanapun juga. Jadi ini tajuknya luar biasa, mungkin juga di-spill aja oleh mereka kan, dimana mereka mau nunjukin warna-warna Indonesia, mereka pengen nunjukin beberapa pernak-pernik yang Indonesia akan dibawa ke Asia, ke global. Jadi meskipun nyari jodohnya keluar, tapi sekalian mengekspor budaya Indonesia lewat lagu-lagunya dan lewat semua pernak-pernik yang ada di dalam Wali. Siap, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Wali. Terima kasih Bu Wamen. Saya selanjutnya mau menuju ke Pak Rahayu. Izin Pak Rahayu. Dari Naga Suara. Selama ini sudah menjalin kerjasama dengan Wali. Pengalamannya Pak mengenai kerjasama selama ini menurut Pak Rahayu sendiri, apa memang Wali ini punya potensi yang besar di pasar global? Tanggapannya? Iya. Wali sangat punya potensi di pasar global. Oke. Dan terutama di Asia sudah dikenal di kalangan penggemarnya. Oke. Nah, harapan dari Bapak sendiri dari tour ini apa sebenarnya Pak? Harapan saya semakin banyak anak-anak muda yang mengetahui Wali setelah terjadi itu. Terima kasih dari kementerian yang mendukung Bu Wamen, terima kasih banyak atas supportnya dan teman-teman semua yang mendukung Wali hingga saat ini. Tentunya dari Naga Suara selalu mencintai Wali sampai akhir hayat. Siap, terima kasih Pak Rahayu. Luar biasa dukungan selama ini 25 tahun dan yang pasti tahu betul bahwa potensinya sangat besar di pasar global untuk Wali sendiri ya Pak. Oke, saya mau menuju Kang Jana. Om Jana. Siap. Om, ide awalnya nih pasti dari manajemen 25 tahun. Gimana ceritanya bisa terbesit dan tercetus tour ini? Ya, sebenarnya saya ketemu Bung Arif itu kan bawa Wali keliling Indonesia. Saya bilang Awalnya iya, itu? iya. Saya bilang bukan wow kalau gitu. Wiw. Namanya bukan wow ya? Ya, wiw. Sementara itu mau Indonesia ya? Iya. Oke. Akhirnya saya bilang, saya tantang. Gimana kalau tur Asia? Masih mikir, lama mikirnya. Wah beneran curhat ini, belum dibuka semuanya ini. Mikir gitu. Nah, baru kan ya apa untuk itu. Tapi saya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti kita semua sesuai dengan 4 negara semua tercapai. Semua terjaga ya. Gitu. Dari sekian ini Taiwan, Hong Kong, Malaysia kita tuh sebenarnya Wali sudah ke sana. Iya, hanya Jepang yang belum. Oh, Jepang justru belum. Dan Belum. ini menjadi negara pertama ya? Iya, iya. Yang akan dikunjungi. Iya. Oke, siap. Saya nanti akan ngobrol lagi sama Om Jana. Saya sekarang mau menyapa teman-teman dari Wali. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Wali. Mas Apoy. Apa kabar Mas? Izin Mas Walang ke Mas Apoy dulu. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas, 25 tahun solid berkarya, apa resepnya? Saya tahu ini pertanyaan udah 1 juta kali ditanyain. Boleh diceritain lagi Mas? Jadi sempat saya sama Bu Wamen ketika mendengar pernyataan dari kakak Wamen, kita sama-sama nggak mau dipanggil kakak, nggak boleh dipanggil om. Jadi biar muda terus. Siap Mas. Kan Indonesia juga harus muda terus ya Mas ya. Iya dong. Semangatnya itu semangat anak muda. Semangatnya. Jangan tua duluan, kasihan nanti generasi muda kita. Siap. Tadi ada pernyataan dari Bapak Rahayu, tiba-tiba tanpa disengaja saya dan Bu Wamen sama-sama ngomong. So
So sweet. So sweet. Begini, semuanya kita bisa berjalan kalau memang apapun tantangannya, sekalipun itu pahit dalam perjalanannya, kami selalu menerjemahkan itu sebagai sesuatu yang manis. Makanya 25 tahun kita tetap bertahan. Berdebat insya Allah. Oke, Mas Apoy, sebenarnya melalui tur ini ada nggak sih pesan atau misi khusus, apalagi 25 tahun kan, yang ingin disampaikan buat penggemar Wali di seluruh dunia? Satu hal yang memang tidak menyangka, kami ini mendapat dukungan dari Wamen, dari Kementerian Luar Negeri. Walaupun kami berpikir kami ini siapa gitu. Ya wali benar, kan ada wali hakim, wali nikah, wali murid, macam-macam gitu maksudnya Bu. Kami ini siapa wali band gitu. Wah, terus kami mudah-mudahan ini sinyalemen yang baik, bahwasanya negara mendukung rakyatnya untuk melakukan proses-proses kreatif yang akhirnya itu akan terdeliver kepada halayak luar. Bahwasanya memang kita punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Kalaupun Wali dulu main di pasar Kampung Rambutan, kemudian di pasar Tanah Abang, di pasar Cipulir, sekarang Wali mau main di pasar global. Doanya. Wah, itu bagus tuh. Jadi clickbait langsung, jadi judul artikel. Siap, Mas Apoy. Pasar Genjing. Pasar Genjing. Saya mau ke Mas Faang. Mas Faang, kan tadi disampaikan Om Jana juga ya, udah bukan pertama kali ini Wali tampil di luar negeri. Nah, untuk kali ini Jepang menjadi negara yang pertama kali dikunjungi. Berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, kalau tampil di luar negeri, itu apa rasanya buat seorang Faang? Apa ya? Apa yang dirasain? Kalau ke Jepang saya dendam karena dia pernah ngejajah Indonesia. Waduh. Bercanda. Apa ya? Selama ini mungkin di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia. Justru rasanya itu ketika ketemu saudara-saudara yang ada di sana itu, ya Allah luar biasa. Berasa banget ikatan persaudaraan itu berasa banget. Jadi dulu ketika datang ke Hong Kong atau datang ke Malaysia, ya Allah ternyata mereka tuh mencintai Indonesia gitu. Dan kita juga cinta mereka gitu kan. Tanpa mereka juga negara juga gak ada apa-apanya ya. Luar biasa banget. Nah, untuk di tour ini 5 negara ini ada persiapan khusus nggak Mas? Mas Faang? Mas Sofi. Oh Mas Sofi. Jangan ngomong kalau saya sering nyanyi kan. Oh iya benar, jangan. Nanti kan nyanyi lagi. Jangan, Mas Sofi dulu. Mas, ada persiapan khusus gak Mas untuk tour ini? Mungkin udah menghindari makan makanan tertentu, kolesterol dijaga ya bos. Gitu misalnya. Untuk karena 5 negara kan pasti butuh stamina yang luar biasa. Ini udah ada yang latihan ini olahraga sekolah ya Tom ya. Sampai jam berapa sih? Olahraga makan dong berarti. Ada persiapan khusus nggak Mas? Sebenarnya persiapan ini kita memang nggak bisa cuma walinya doang, tapi kita kolektif dengan dari WOW juga ya, dari manajemen, dari label juga, dari Kementerian Luar dan Ekraf. Insya Allah mudah-mudahan persiapan ini yang sudah dilakukan dari mulai pra sampai manggung selesai, kita membuat sesuatu gitu, sehingga di hati masyarakat Indonesia, apalagi nanti ada orang Jepang yang memang mendengar lagunya Indonesia, asik juga gitu. Itu memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Tommy. Mas Tommy, kalau aransemen musik Mas, ada yang disiapkan khusus nggak untuk tour ini? Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang bener ya. Monggo Mas Tommy. Insya Allah kita Wali akan melakukan yang terbaik buat tolong dong, kayaknya nggak seneng banget nih. Giliran ngomong. Insya Allah Wali akan mencoba aransemen semaksimal mungkin
mau dimanapun performnya. Ya. Tapi kebetulan ini event spesial, kita akan lebih maksimalkan lagi secara aransemen. Oke, berarti akan dimaksimalkan, dioptimalkan dari sebelumnya yang sudah biasa kita dengerin ya Mas ya. Ya. Oke, siap. Kalau begitu, tepuk tangan dong sekali lagi untuk acara yang luar biasa ini, Wali Cari Jodoh ke Asia. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan sekilas gambaran acaranya, turnya, semangatnya, persiapannya, sekarang saya akan berikan kesempatan buat rekan-rekan media yang mau bertanya, monggo.